Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga di masa pandemi ini teman-teman bisa menjaga kesehatan, tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Perkenalkan, nama saya Dian Abdurrahman. Saya mahasiswa dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam IAIN Kudus. Saya peserta KKN IKDR Posko 101. Video ini saya buat guna memenuhi tugas PPL. Belum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya lihat teman-teman kok kayaknya pada lesu ya. Mari kita melakukan ice breaking biar bisa mengembalikan semangat kita untuk kita membahas materi selanjutnya. Oke, ikuti ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Nah, di sini saya akan memberikan layanan bimbingan klasikal yang bertemakan meningkatkan kepercayaan diri. Nah, di sini saya memberikan layanan bimbingan klasikal supaya teman-teman paham apa itu rasa meningkatkan percaya diri. Nah, percaya diri adalah suatu kondisi di mana seseorang yang menyadari kelebihan dan kekurangannya dan mampu memanajemen kelebihan dan kekurangannya dengan baik. Maksudnya, nah, di sini teman-teman semua mestinya tahu apa itu kelebihan yang ada dalam diri dan apa itu kekurangan yang ada dalam diri teman-teman. Nah, dalam beberapa proses seorang menjadi percaya diri, pastinya ada beberapa poin yang harus kita lalui. Poin yang pertama yaitu pengenalan diri. Apa sih pengenalan diri itu? Kepercayaan diri dimulai dengan kita mengenal diri kita. Maksudnya mengenal diri adalah mengenali siapa diri kita, apa hobi kita, status sosial kita, kemampuan dan lain sebagainya. Nah, setelah poin yang pertama, poin selanjutnya yaitu adalah kesadaran diri. Pada tahap ini kita mengingat fakta-fakta apa saja yang berhubungan dengan diri kita. Maka kita mulai menyadari siapa diri kita dengan membuat daftar kelebihan dan kekurangan diri. Dengan menyadari kelebihan dan kekurangan diri kita mungkin akan tahu bagaimana kita belajar mengatasi kekurangan dan mengeksplorasi kelebihannya. Nah, poin yang ketiga yaitu pemahaman diri. Pada tahap proses pembentukan kepercayaan diri adalah taraf pemahaman diri. Pada tahap ini kita dituntut untuk menganalisa di mana kita memiliki potensi yang menonjol dan di mana kita bisa mengatasi kekurangan, sehingga kita paham kegiatan apa yang harus dikembangkan. Pada proses pemahaman diri akan lebih akurat jika didukung dengan berbagai tes seperti tes bakat dan minat. Dengan tes bisa menerjemahkan, menginterpretasikan atau menyimpulkan kelebihan dan kekurangan kita. Maka di situ kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, poin yang keempat yaitu integrasi diri. Pada taraf ini seseorang sudah berani menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kelebihan dan kekuatan-kekuatan yang ada dalam dirinya. Nah, hal ini dilihat dari perilaku seseorang yang tidak pernah menolak tugas yang memang sudah menjadi kewajibannya dan berani mau menerima tantangannya, berani dan mau melakukan sesuatu yang baru. Nah, yang terakhir yaitu kepercayaan diri.
Seseorang bisa mendapatkan kepercayaan diri jika ia telah mengenali dirinya sendiri, mengenali kelebihan, mengenali kekurangannya, dan berani mengeksplorasi potensinya, dan berani juga mengambil tantangan. Nah, dari kelima poin yang telah saya sampaikan, kalian bisa memahami bahwa kepercayaan diri itu bisa tumbuh dari diri sendiri. Nah, poin selanjutnya yang dapat diperhatikan juga dalam meningkatkan rasa percaya diri itu yaitu kita harus mengerti perbedaan orang percaya diri dan tidak percaya diri. Bahasa orang percaya diri yaitu saya bisa melakukan apa-apa, saya bisa melakukan apa yang saya mau, saya bisa berubah lebih baik, saya bisa dan saya akan segera memulainya. Nah, untuk bahasa yang orang tidak percaya diri yaitu bertolak belakang dari tadi. Tidak ada yang bisa saya lakukan, memang begitulah saya, dan saya tidak bisa apa-apa. Nah, coba kenali diri kalian. Apakah kalian itu sudah termasuk orang yang percaya diri atau orang yang tidak percaya diri? Nah, untuk teman-teman yang merasa tidak percaya diri, ini ada beberapa langkah yang dapat membangun percaya diri. Oke, baik, simak. Yang pertama yaitu sering latihan dalam hal apapun. Nah, ketika teman-teman merasa mempunyai kelemahan, teman-teman harus sebaiknya melatih kelemahan itu, melatih supaya teman-teman itu kelemahan itu menjadi kekuatan bagi teman-teman. Nah, yang kedua yaitu berani tampil dimanapun dalam setiap kesempatan. Nah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Dimanapun kalian berada, jika ada kesempatan kalian untuk tampil, kalian itu harus siap dan jangan malu. Nah, yang ketiga yaitu buatlah daftar keberhasilan. Nah, jadi kita nilai dari kita awal mencoba sampai beberapa kali kita mencoba itu sudah ada peningkatan apa belum. Nah, yang selanjutnya yaitu bersikap optimis. Nah, rasa bersikap optimis itu ketika teman-teman kalian jika kalian merasa teman-teman kalian lebih dari kita, janganlah minder. Jadikanlah teman-teman kita itu yang lebih pandai dari kita sebagai motivasi atau semangat dari kita. Yang selanjutnya yaitu jangan putus asa jika merasa gagal. Dalam meraih kesuksesan atau keinginan yang kita harus dalam mencapai kesuksesan yang kita inginkan, pastinya dalam perjalanannya kita mendapatkan banyak rintangan yang harus kita lalui. Nah, dalam melalui rintangan tersebut, jika kalian merasa gagal, janganlah kita merasa mudah putus asa. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu menerima masukan yang baik. Nah, dalam kita mencapai suatu tujuan yang maksimal, alangkah baiknya kita juga menerima masukan yang dari teman kita yang baik itu kita terima dan kita renungi. Mungkin dari masukan teman kita itu kita bisa merasa lebih baik dan lebih baik lagi. Kepercayaan diri kembali lewat hal-hal sederhana tetapi besar manfaatnya. Apa sajakah itu? Mari kita simak. Yang pertama yaitu buat daftar keinginan dan kelemahan terlebih dahulu. Dengan terus mengasah dan menunjukkan pada dunia bahwa kita punya suatu bakat, kita bisa mendapatkan kepercayaan diri kembali. Tidak perlu pengakuan dari orang banyak,
orang-orang terdekat yang menyadari kemampuan kita juga bisa membuat kita lebih yakin pada diri sendiri. Sedangkan kalau kita sudah menemukan kelemahan diri, jangan berhenti sampai di situ saja atau hanya menatapnya saja. Justru kita harus berjuang untuk mengasah diri supaya kelemahan ini tidak lantas menjadi batu sandungan di kemudian hari. Misalnya kita tahu bahwa kelemahan kita adalah takut mengambil resiko. Untuk mengasah diri, belajarlah untuk mengambil resiko. Mulai dari hal yang kecil seperti mencicipi menu baru di restoran favorit sampai hal besar seperti kursus fotografi atau menjadi pimpinan sebuah proyek di sekolah, kampus, atau di kantor. Yang kedua yaitu berpikir positif. Penting punya pikiran positif sehari-hari. Pikiran yang baik dan positif akan membawa kita pada tingkat kepercayaan diri yang maksimal. Jauhi pikiran negatif atau kecemasan soal komentar orang lain. Usahakan juga untuk berada di dalam lingkungan orang-orang positif yang saling mendukung. Ketiga yaitu ubah penampilan kita jadi siapapun yang kita inginkan. Terkadang seseorang merasa minder karena tidak bisa mengekspresikan dirinya dengan baik lewat penampilan. Badan yang tidak bersih, bau badan, dan penampilan yang berantakan memang bisa menurunkan kepercayaan diri kita. Maka dari itu, untuk membangun kepercayaan yang maksimal, mulailah merawat dan menghargai diri kita seperti yang kita inginkan. Bisa saja selama ini kita ingin punya model rambut atau gaya berpakaian tertentu, tapi takut dikomentar orang lain. Sesekali cobalah untuk mengikuti kata hati kita dan mulai mengubah penampilan seperti yang kita inginkan. Yang keempat yaitu beralih ke pola makan sehat dan berolahraga. Makan makanan yang sehat dan bergizi juga merupakan salah satu cara menunjang rasa percaya diri. Pasalnya banyak orang yang tidak percaya diri karena bentuk tubuh atau berat badan yang tidak ideal. Nah, untuk itu keluar dari masalah tersebut, ini waktunya kita beralih ke pola hidup yang lebih sehat. Mulailah berolahraga dan makan makanan yang sehat. Asupan gizi yang seimbang dan pola hidup sehat akan membuat pikiran jadi lebih positif. Hindari berdiam diri di rumah dan hanya menatap nasib. Hal tersebut tidak akan membuat perubahan apapun dalam diri kita. Yang kelima yaitu fokus pada hal-hal yang kita sukai. Rasa percaya diri bisa ditingkatkan dengan menghindari hal-hal yang membuat kita menjadi stres. Kita bisa membangun kepercayaan diri dengan melakukan hal-hal yang kita suka. Maka cobalah untuk fokus pada hal-hal yang memang kita sukai. Tinggalkan kegiatan atau pekerjaan yang membuat kita tidak bahagia dan kejarlah karir yang memang menjadi impian kita. Yang keenam yaitu coba tersenyum dan ramah pada orang lain. Siapa yang tidak suka diperlakukan dengan baik dengan orang lain sih? Nah, jika kita ingin diperlakukan dengan baik, kita harus juga melakukannya. Cobalah untuk senyum dan menyapa orang-orang di sekitar lingkungan kita. Senyum dan keramahan yang ikhlas bisa menular. Senyuman juga bisa membuat kita menjadi seseorang yang percaya diri terhadap lingkungan sekitarnya. Yang ketujuh dan yang terakhir ini yaitu belajar memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Namun bila kita terus-terusan menyesali kesalahan dan tidak bisa move on, maka kita akan terus dihantui olehnya dan selalu merasa minder.
Maka belajarlah untuk memaafkan diri kita sendiri atau orang lain yang pernah menyakiti kita. Dengan begitu kita bisa fokus menata masa depan dengan rasa percaya diri. Mungkin itu beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada materi yang kurang jelas dan kata-kata saya yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Semoga dengan materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Tetap optimis dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.